Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukolik semuanya, ketemu kembali bersama saya Khobril. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin sering kita dengar semuanya ya. Tapi apakah hanya saya yang bertanya atau semuanya sudah tahu jawabannya? Ya betul, kita akan membahas tentang Indonesia, tetapi bukan hal yang lagi ramai ya, yaitu pilpres, bukan ya kan. Kalau masalah pilpres saya kembalikan kepada edukolik semuanya, mau pilih paslon yang mana itu bebas ya. Jadi pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang pilpres ya, melainkan satu hal, yaitu kenapa nama negara kita adalah Indonesia. Ada yang tahu? Atau cuman saya yang ingin tahu? Oleh karenanya mari sama-sama yang belum tahu kita cari tahu di video kali ini. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sejarah nama Indonesia, lebih baik kita mendengar atau kita cari tahu nama sebelum Indonesia itu apa. Karena banyak sekali artikel-artikel ilmiah atau bahkan jurnal ilmiah yang mencakup atau memberikan tentang sejarah nama sebelum Indonesia, banyak sekali ya, terutama kita pasti yang tidak asing dengan kata Nusantara, apalagi yang santer ya di setahun terakhir ini nama Nusantara atau dalam IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu sedang digaungkan. Tapi kita kembali kepada topik ya, nama-nama sebelum Indonesia itu apa aja sih? Nah ini banyak sekali nih yang tersampaikan. Ada dua versi. Versi yang pertama adalah versi orang luar, dan yang kedua adalah versi orang dalam atau orang Indonesia pada zaman dahulu. Yang pertama kita bahas adalah versi orang luar. Orang luar pertama menyebut Indonesia itu sebelumnya adalah Kepulauan Hindia. Ini pasti banyak sekali yang sudah nggak asing ya. Nah, nama ini biasanya dipakai oleh orang-orang Spanyol, orang Portugis, dan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya. Belanda, Inggris juga memberikan nama kita sebagai nama Kepulauan Hindia. Nah, nama tersebut berasal dari nama India ya, yang digunakan bangsa Eropa untuk merujuk pada wilayah yang ada di selatan Asia. Yang kedua adalah Nanhai. Nanhai ini adalah nama yang digunakan oleh bangsa Tionghoa atau Cina untuk menyebut kepulauan yang ada di antara Indochina sampai ke Australia. Karena kita ingat negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karenanya banyak negara yang menyebut kita adalah kepulauan. Dan yang terakhir adalah Jazirat Al-India. Nah, ini adalah nama yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menyebut nama Indochina sampai ke Australia. Nama ini berarti adalah Pulau India. Ya, karena kita tahu bahwa nama ini diambil karena negara kita terdiri dari kepulauan. Itu yang versi luar. Kalau versi di dalam negeri seperti apa sih? Nah, ini versi yang pertama nih yang pasti kita dengar, yang sering kita tidak asing ya, yaitu Nusantara. Nama ini dipakai sejak zaman dahulu karena zaman dahulu orang-orang menyebutnya adalah Nusantara, di mana arti Nusantara adalah kepulauan. Nah, sudah tahu kan ya, jadi Nusantara artinya kepulauan, yang dimana dulu kita masih gabung dengan Malaysia, Brunei, Singapura ya, dalam satu kesatuan kepulauan Nusantara. Yang kedua nih, orang negeri kita dulu menyebutnya adalah Pancasila. Pancasila ini merujuk atas usulan dari beberapa tokoh-tokoh Indonesia sejak pergerakan nasional, yang dimana artinya adalah 5 dasar. Terus yang terakhir, nah ini terakhir adalah Tanah Air Indonesia. Nah ini nama terakhir yang dipakai dari pergerakan nasional yang dimulai pada abad ke-20 atau saat sebelum Budi Utomo itu terlahirkan. Nah, itulah
nama-nama dari negara kita yang sebelumnya tidak disebut Indonesia, melainkan dari 6 buah nama tersebut. Tapi pada video kali ini saya mau memaparkan hanya 2 perspektif dari orang luar dan juga dari dalam negeri. Nah, sekarang kita bahas ke topik yang utamanya ya. Kenapa dipilih nama Indonesia, bukan Nusantara, bukan tadi Hindia atau mungkin yang lainnya. Nah, ini nama Indonesia pertama kali digunakan di sebuah majalah ilmiah yang terbit tahunan di Singapura pada tahun 1850. Nah, nama tersebut dicetuskan atau dituliskan oleh 2 orang Inggris yang bernama James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Beliau berdua itu menyebut nama Indonesia itu berasal dari 2 suku kata yang terdiri atas Indus dan Nessos, merupakan bahasa Yunani. Indus itu artinya India dan Nessos atau Nessos itu artinya adalah pulau. Mirip ya? Mirip dengan nama Nusantara, bedanya kalau Indonesia itu berasal dari Indus dan Nessos. Nah, nama Indonesia tersebut digunakan untuk menggambarkan wilayah yang ada di semenanjung Samudra Hindia. Nah, pulau-pulau yang ada di semenanjung Samudra Hindia disebut oleh mereka berdua yaitu Indonesia. Kenapa nih? Kenapa akhirnya para founding father kita menyebut nama negara kita sebagai Indonesia? Nah, ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah tentang historis atau bisa kita sebut sebagai sejarah, di mana dalam buku sejarah ya, buku sejarah pergerakan Indonesia lewat Budi Utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan terbitan Departemen Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan itu tahun 1997 cetakan kedua. Pada awal abad 20 nama Indonesia mulai digunakan oleh para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nama ini dipilih karena dianggap paling tepat mewakili wilayah dan identitas negara kita. Itu merupakan alasan sejarahnya atau historis dari penamaan nama tersebut. Terus ada juga alasan yang kedua yaitu alasan politik. Nah, nama Indonesia sendiri itu memiliki kekuatan politik yang sangat kuat, di mana Indonesia itu terdiri atas berbagai pulau, berbagai suku, berbagai bahasa, dan berbagai agama sehingga disatukan dalam wadah Indonesia. Oleh karenanya sangat tepat sekali nama Indonesia itu disematkan untuk merujuk pada perbedaan tersebut sehingga menjadi satu kesatuan dalam bingkai Indonesia. Terus alasan yang ketiga adalah alasan budaya. Nama ini ya berasal atas kata yang tadi yaitu Indu dan Nessos, di mana Indo ini memiliki makna yang sama dengan Nusantara. Nah, oleh karenanya nama Indonesia ini memiliki akar budaya yang sangat kuat yang tadi yang terdiri atas berbagai macam budaya yang disatukan dalam bingkai Indonesia. Akan tetapi beberapa budaya tersebut memiliki kesamaan yang sama. Nah, sehingga tetap dipakai yang namanya Indonesia. Terus alasan yang selanjutnya yaitu alasan praktisnya. Nama Indonesia ini dianggap lebih mudah diucapkan daripada nama Hindia Timur yang dipakai oleh bangsa Belanda saat tiba di Indonesia. Tapi itu versi yang bahasa Belandanya ya, tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah Hindia Timur. Nah, itu sedikit sangat belibet, lebih gampang pengucapan Indonesia. Nah, sehingga sampai sekarang pun dipakai. Pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 nama Indonesia ditetapkan dalam sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Nah, nama tersebut sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan digunakan juga sebagai wujud bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dan menjadi identitas Indonesia atau negara kita di dunia internasional. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka, dan share jika sangat bermanfaat untuk teman-teman atau mungkin kerabat di sekitar kita. Saya Robril, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.